Shalom, kembali lagi dengan saya dalam segmen Teduh with SS. Pada kesempatan ini kita akan berbicara satu tema yang berjudul Hidup yang Berharga. Kita baca satu ayat di dalam Pengkhotbah pasal yang ke-8 ayat yang ke-8a. Saya akan bacakan. Tiada seorang pun berkuasa menahan angin, dan tiada seorang pun berkuasa atas hari kematian. Bapak, Ibu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hidup dan mati seseorang ada dalam genggaman Allah atau ada dalam kedaulatan Tuhan. Ketika tiba waktunya, tidak ada seorang pun yang berkuasa menolak hari kematian itu, seperti Pengkhotbah pasal yang ke-8 ayat yang ke-8a mengatakan. Kita lihat satu tokoh, yaitu Raja Hizkia, di dalam kitab 2 Raja-Raja pasal yang ke-20. Raja Hizkia pada saat itu jatuh sakit dan divonis ia tidak akan sembuh lagi dan akan segera mati. Ini yang dialami oleh Raja Hizkia. Ketika Raja Hizkia mendengar vonis ini, bahwa dia tidak akan sembuh dan segera akan mati, ia langsung berdoa, berseru kepada Tuhan, menghadap ke dinding dan meneteskan air mata sambil berdoa. Ketika dia berdoa dengan sangat, Alkitab mencatat bahwa Tuhan mendengar dan mengabulkan doa daripada Hizkia. Sebab doa daripada Hizkia tentunya memohon kesembuhan dan diberi waktu lagi untuk hidup. Ini doa daripada Raja Hizkia. Dan ketika Hizkia berdoa dengan sangat, dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, maka Tuhan merubah vonis mati terhadap Hizkia dan dia disembuhkan serta diberi kesempatan hidup lagi 15 tahun. Ini satu hal yang luar biasa. Betapa pentingnya hidup itu. Hidup itu cukup berharga. Begitu juga dengan Yairus. Yairus ini adalah kepala rumah ibadat dan dia datang tersungkur di kaki Tuhan. Tentu memohon kepada Tuhan untuk kesembuhan anak perempuannya yang hampir mati. Ini doa atau permohonan daripada Yairus kepada Tuhan pada saat itu. Dan akhirnya Tuhan datang ke rumah Yairus, dan sesampainya Yesus di rumah Yairus, dia mendapati anak itu sudah mati. Ketika anak ini didapatinya mati, lalu Yesus memegang tangan anak itu dan berkata kepada anak perempuan Yairus, "Talita kum,"
talitakum. Artinya, hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah. Ini arti kata talitakum. Dan seketika itu juga anak itu bangkit. Ini bisa kita lihat di dalam Markus pasal yang ke-5, mulai ayat yang ke-21 sampai ayat yang ke-42. Memohon diberi kesempatan hidup, dan anak itu hidup. Karena apa? Hidup itu rupanya cukup berharga. Seperti tema kita di atas tadi, hidup yang berharga. Hidup yang berharga itu seperti apa? Nanti kita bahas. Raja Hizkia di awal tadi saya katakan, dia berdoa untuk diberi kesempatan tetap hidup. Demikian juga Yairus memohon kepada Tuhan supaya anaknya diberi kesempatan hidup. Kedua tokoh ini sangat menghargai hidup yang Tuhan berikan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hidup ini kesempatan. Kesempatan ini mari kita hargai. Biarlah hidup kita sebagai orang-orang percaya menghargai hidup ini. Kalau kita masih bisa bernapas sampai hari ini, itu semua karena belas kasih anugerah Tuhan. Kita harus menghargai hidup ini, bukan hidup serampangan. Ada banyak pujian yang kita dengar, hidup ini adalah kesempatan. Sebab hidup ini hanya sekali, setelah ini kita akan masuk ke dalam kekekalan. Hidup di dunia ini menentukan kita, apakah kita masuk ke dalam kekekalan atau mati di dalam kekekalan. Jadi kita harus menghargai hidup ini. Efesus pasal yang ke-5 ayat yang ke-15 kita lihat. Efesus pasal 5 ayat yang ke-15. Saya akan bacakan. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang alim. Kita perhatikan hidup kita. Hidup yang dianugerahkan Tuhan ini kita perhatikan dengan seksama. Kata firman Tuhan, dengan seksama artinya dengan teliti. Kita perhatikan. Mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki kita perhatikan. Bagaimana kita hidup di dunia ini? Apakah kita seperti orang bebal atau seperti orang arif? Orang bebal artinya apa? Orang yang tidak memperdulikan Tuhan. Orang yang hidupnya sembrono, tidak menjadi berkat. Tetapi orang yang arif ialah orang yang hidup menghargai keadaan ini, mempergunakan waktu yang ada dengan baik, menjadi berkat bagi orang dan menjadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita harus perhatikan. Yang harus kita garis bawahi lagi satu dalam tema kita pada kesempatan ini ialah dalam doanya Raja Hizkia mengatakan kepada Tuhan. Kalau baca nanti di dalam kitab 2 Raja-Raja pasal yang ke-20. Kita lihat kalau enggak sama-sama. Kitab 2 Raja-Raja
2 Raja-Raja pasal yang ke-20, mulai ayat yang kedua kita akan baca. Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan ketika dia mendengar vonis. Ayat yang ketiga, Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Dalam doanya Hizkia mengatakan, ingatlah kiranya aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu. Ini yang dilakukan Hizkia selama dia hidupnya. Melakukan yang baik, tulus, dan menyenangkan hati Tuhan. Dia menghargai. Makanya ketika dia divonis mati, dia berdoa. Dan dia katakan itu kepada Tuhan. Dan akhirnya Tuhan mendengar doa daripada Hizkia. Biarlah apa yang dilakukan Hizkia selama hidupnya, hidup tulus, hidup takut akan Tuhan, dan menjauhi kejahatan. Ini yang harus kita teladani sebagai orang-orang percaya di akhir-akhir zaman ini. Yakin dan percaya Tuhan akan menolong, memelihara, dan memberkati hidup kita. Kita pergunakan waktu yang ada untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.